Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai fungsi, jenis, dan lingkungan pendidikan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya Gedi Krishna dengan NIM belakang 015 absen 4. Dan ada rekan saya Ikomeng Edi Sastrawan, NIM belakang 070 absen 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pendidikan. Secara umum, pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan menolong dan membantu peserta didik pada saat berinteraksi dengan lingkungannya yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan fisik, sosial, maupun budaya. Kemudian yang kedua, pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pengajaran tingkah laku secara umum dan mempersiapkan peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, pendidikan ini berfungsi untuk mengajarkan bermacam-macam keterampilan atau keahlian. Kemudian yang terakhir, secara umum, fungsi dari pendidikan ini yaitu sebagai sarana untuk membimbing kepribadian seseorang untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan yang dimiliki, dapat membentuk watak serta memiliki karakter yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Ini jenis pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah sebuah pendidikan yang berada di lingkup sekolah yang diperoleh dengan sistematis dan teratur, serta memiliki tingkatan atau jenjang dalam mengikuti pendidikan ini. Nah, pendidikan formal ini merupakan sebuah sarana yang diberikan untuk masyarakat dan nantinya digunakan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Nah, secara umum, tingkatan-tingkatan yang ada dalam pendidikan formal diantaranya ada TK atau Taman Kanak-Kanak, kemudian ada Raudatul Atfal atau RA, kemudian ada SD, Sekolah Dasar, ada MI atau Madrasah Ibtidaiyah, kemudian SMP atau Sekolah Menengah Pertama, kemudian ada MTS atau Madrasah Sanawiyah, ada SMA atau Sekolah Menengah Atas, kemudian ada MA Madrasah Ailiyah, ada SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan, kemudian ada Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK, kemudian ada perguruan tinggi, ada akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Ciri-ciri dari pendidikan formal ini, yang pertama, terdapat kurikulum yang jelas dalam proses pendidikannya. Kemudian, ada proses pendidikannya cukup lama. Kemudian, tenaga pengajarnya harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Selanjutnya, penyelenggara dari pendidikan formal adalah pemerintah maupun swasta. Kemudian ada persyaratan tertentu bagi peserta didik. Dan yang terakhir ada materi yang diajarkan yaitu bersifat akademik. Kemudian yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan sebuah pendidikan yang di luar dari pendidikan formal, namun tetap dilaksanakan secara teratur dan berjenjang. Nah, pendidikan non-formal ini merupakan sebuah jalur pendidikan yang dapat membantu menambah dan melengkapi dari pendidikan formal tersebut. Nah, pendidikan non-formal ini bisa disamakan dengan hasil dari sebuah program yang ada di pendidikan formal. Namun dalam proses penilaiannya dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Adapun contoh pendidikan non-formal, diantaranya ada KB atau kelompok bermain, kemudian ada TPA, tempat penitipan anak, kemudian ada lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, kemudian ada pusat kegiatan belajar masyarakat, dan ada majelis taklim. Ciri-ciri dari pendidikan non-formal ini, yang pertama dilaksanakan untuk memberikan keterampilan khusus pada peserta didik. Kemudian yang kedua, pihak yang mengadakan pendidikan dari pemerintah maupun swasta. Kemudian yang ketiga, terkadang ada ujian tertentu yang harus diikuti oleh peserta didik. Yang keempat, ada program tertentu yang khusus harus diselesaikan oleh peserta didik. Selanjutnya, tidak ada batas usia untuk mengikuti pendidikan ini. Dan yang terakhir ada pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan sebuah pendidikan yang berasal dari lingkungannya dan bisa juga dari keluarga. Pendidikan informal ini biasanya didapatkan setiap individu sejak mereka lahir, dan pendidikan ini sangat berguna di sepanjang hidupnya.
Nah, pendidikan ini diperoleh oleh peserta didik secara mandiri karena lingkupnya yang masih kecil. Ada beberapa pendidikan informal yang dapat diperoleh oleh peserta didik. Di antaranya pendidikan moral, pendidikan etika, sopan santun, agama, dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Ciri-ciri pendidikan informal: yang pertama, peserta didik tidak akan mengikuti ujian tertentu untuk memperoleh pendidikan informal ini. Selanjutnya, orang tua merupakan guru dalam pendidikan ini. Dan yang selanjutnya, tidak memiliki jenjang atau tingkatan dalam proses pendidikannya. Selanjutnya, tidak ada persyaratan khusus yang harus dilengkapi oleh peserta didik. Dan selanjutnya, tidak ada kurikulum tertentu yang harus dipelajari. Kemudian materi yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan. Pengertian dari lingkungan pendidikan merupakan sebuah faktor lingkungan yang mempengaruhi proses pendidikan yang dijalankan oleh peserta didik. Nah, lingkungan pendidikan ini adalah sebuah permintaan peserta didik sejak usia dini yang dapat mempengaruhi individu maupun kelompok supaya menjadi apa yang telah diharapkan oleh fasilitator pendidikan atau yang memberikan pendidikan. Kemudian yang kedua, fungsi dari lingkungan pendidikan. Yang pertama, memberikan pengalaman kepada peserta didik yang nantinya akan berguna untuk kehidupan peserta didik. Kemudian yang kedua, memperluas wawasan peserta didik sehingga menjadi orang yang lebih berpendidikan. Yang ketiga, mengajarkan berhubungan dan dapat beradaptasi dengan orang lain. Dan yang keempat, memperkenalkan kehidupan yang lebih luas. Dan yang kelima, memberikan pendidikan yang tidak dapat diberikan oleh keluarga secara maksimum. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama ada keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama atau bersifat informal yang dialami oleh peserta didik. Dalam hal ini, ayah dan ibu merupakan tenaga pendidik dalam lingkungan keluarga dan mereka yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak, utamanya dalam proses bersosialisasi. Kemudian lingkungan yang kedua yaitu ada lingkungan sekolah. Tidak semua pendidikan terdapat dalam lingkungan keluarga, namun ada juga pendidikan yang memang didapatkan dalam lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini merupakan sebuah sarana yang telah direncanakan oleh pemerintah maupun swasta untuk memberikan pengetahuan yang bersifat akademis. Nah, kemudian lingkungan yang ketiga yaitu ada lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat akan banyak terdapat keanekaragaman baik itu bentuk maupun sifat masyarakat. Hal ini yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan lingkungan masyarakat. Ini adalah cara untuk bersosialisasi dan lingkungan masyarakat ini merupakan sebuah sarana untuk menerapkan pendidikan yang diperoleh dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan param santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.